gimana kabarnya? Jadi aku ini habis selesai matkul dan tadi aku disuruh sama dosen aku ya, karena aku di semester 6 disuruh nyari referensi TA dari cutting, jadi alumni gitu. Jadi kan pusing ya, aku kayak mager banget cari di mana ya lebih enaknya ya, karena aku males banget harus ke perpus. Dan di mana perpus di Undip itu kan di atas ya, itu kan di pelaburan gimana nih guys? Ada saran gak sih? Jadi kayak aku pusing banget, kayak mau masukin semester 6 ini tuh kayak aduh, kepala ayam pusing banget gitu loh. Halo Syara, kok belum pulang sih? Ini masih pesen Gojek, belum datang-datang nih. Pantes aja. Gimana kabarnya? Kita udah lama gak ketemu. Iya, apalagi kita habis libur kan. Iya, aduh gimana tadi kelasnya? Oke nggak? Let's see. Pokoknya kita harus tetap tenang kan? Iya, kita harus nyari judul TA ya. Aduh, bosan banget. Iya. Oh sih live? Live TikTok? Iya, biasaan deh dia sama live TikTok. Ada Davina, hai Davina. Jadi bilang Davina, aku ini lagi pusing banget, aku mencari judul TA. Karena udah disuruh banget sama dosen aku ini ya, buat nyari ngajuin judul TA, dan itu diambil dari apa tuh namanya, diambil dari referensi dari alumni kita gitu loh. Tapi dia kasihan banget, ya ampun. Ya tadi belum dapet ya judulnya. Kasihan. Kamu udah dapat? Aku udah dapat. Aku pakai web tahu, web HTML itu kemarin. Aku juga dapat bantu dari situ. Setuju. Gimana kalau kita bantuin Oshi aja? Iya kali, boleh ya? Kita mau telepon Oshi. Jadi kita telepon dia ya. Universitas lain. Guys, ada yang telepon. Di Syara guys. Halo Syara, apa? Hai Oshi, iya aku nonton TikTok ini yang kamu dan kamu. Kamu nonton sama Davina live aku? Sumpah gak sih? Kita udah dapat tahu judul TA-nya sama judul HTML. Nanti ngajarin kamu nih. Sumpah kamu ngajarin aku? Sumpah kamu ngajarin aku itu pakai web apa? Iya, pakai web HTML, nanti ngajarin kamu nih. Oh berbah dong, itu sangat membantu aku. Kita ketemu di mana nih? Iya, kita ketemu di taman aja di belakang. Iya, taman kayak biasa. Oh di taman, oke. See you ya, dadah. Siap, see you. Jadi yuk. Aku harus tunggu dulu because ini hidup dan matiku. Oh my god. Aku harus ke Syara dan Davina. Sumpah, aku harus ke Davina dan Syara. Panas. Sumpah. Jadi gimana live update dong? Aduh, aku tuh lagi pusing banget karena kan mau UAS. Terus kita juga ada TA. Yang mana UAS itu tuh kita banyak project banget. Sama lagi aku urusan ESO. Itu penting banget, nunggunya lama banget kan. Hey guys. Hai, akhirnya ketemu. Udah lama gak ketemu. Gimana kabarnya, baik gak? Enggak. Pasti gara-gara TA itu. Bener banget. Enggak. Sumpah aku tuh kayak pusing banget ya nyari judul TA, nyari referensi di mana. Tenang, kita berdua kan udah nemu nih. Yang aku banget, gimana kalau aku aja? Setuju beneran. Kan tinggal beberapa hari lagi kan. Nah, yaudah yuk kita ke kelas aja biar adem. Ayo. Ini namanya Flip HTML 5.
Nah, FreeBSD-HTML5 ini adalah platform yang digunakan untuk menampilkan berbagai dokumen kayak misalnya PDF, JPEG, dan lain-lain. Nah, di FreeBSD-HTML ini milik Sekolah Vokasi Undip. Jadi kita dimudahin banget gak sih? Iya, keren banget tahu. Terus kalau sistem dokumentasinya gimana? Nah, sistem dokumentasi kan pasti punya kelebihan sama kekurangan. Nah, Davina tau banget nih kelebihannya karena setiap hari dia buka, dia cari semua judul TA sampai dia nemu. Apa aja tuh kelebihannya? Nah, kelebihannya itu bisa mendukung berbagai format dokumen kayak yang udah aku bilang tadi ya, ada PDF, JPEG, dan lain-lainnya. Terus ada bisa mengubah dokumen statis menjadi flipbook. Nah, jadi kita bisa berasa nih kalau kita buka buku beneran karena ada efek atau suara yang suara buka buku gitu. Nah, terus ada mendukung penyebaran informasi melalui URL atau QR code. Nah, jadi kita tuh bisa buka FreeBSD-HTML5 ini cuman dari link atau dari QR code aja. Keren banget. Nah, terus ini juga bisa membantu repositori digital yang mana kalau yang kayak biasanya kan kita cuma menyimpan PDF di dokumen laptop atau apapun itu kan. Nah, kalau ini tuh kita bisa lebih interaktif. Nah, terus yang terakhir tuh ada memiliki fitur analitik untuk melihat jumlah pembaca. Jadi kita bisa memantau nih siapa aja sih yang baca atau siapa aja jumlahnya gitu. Tapi jelas ini kan punya kekurangan kayak aku tadi bilang kan. Kekurangan itu dia nggak ngelola seluruh siklus hidup dokumen karena lebih fokus pada penyimpanan dan publikasi dibanding sama pengendalian dokumen. Terus nggak punya fitur retensi arsip, jadwal penyusutan arsip maupun pemusnahan dokumen kayak yang kita belajar sebelumnya itu. Terus semua dokumen juga disimpan pada server Flip ini aja. Jadi pengguna tuh bergantung pada pihak ini. Selanjutnya pada akun gratis itu terdapat batas unggah, jadi kita tuh cuma bisa unggah cuma 5 kayaknya maksimal kalau misalnya kita mau unggah-unggah dokumen ke Flip HTML ini. Gitu ya, keren banget. Terus pengelolaan dokumennya juga kayak gitu? Beda sih, lebih kayak ada bedanya sendiri. Nah, kelebihannya sendiri itu dokumennya dapat diperbarui melalui fitur upload tanpa mengubah URL maupun QR code kayak tadi yang udah aku tunjukin ini. Terus dokumen dapat dikelompokkan ke dalam koleksi tertentu. Jadi ini dokumen-dokumen yang udah dikumpulin bisa dimasukin ke InHome, APMAL dan semacamnya. Terus dia memudahkan kontrol versi terbaru dibanding dokumen cetak kan. Terus menyediakan pengaturan keamanan seperti password, private mode dan semacamnya. Nah, dia juga mengurangi risiko kehilangan akibat kerusakan fisik dokumen karena ini kan pasti ditaruh di sebuah website bukan secara fisik. Nah, kekurangan itu tetap ada. Nah, untuk kekurangannya itu metadata dokumen masih terbatas dibanding sistem manajemen dokumen profesional. Nah, terus yang kedua itu ada tidak tersedia workflow profile seperti draft, review, dan lainnya. Lalu pengelolaan dokumen itu sangat masih bergantung pada pemberian nama atau kategori deskripsi dokumen kayak gitu. Terus ada beberapa fitur pengelolaan lanjutan hanya tersedia pada akun premium. Jadi terbatas banget nih antara premium sama yang nggak premium gitu. Terus yang terakhir itu ada watermark pada akun gratis. Nah, ini tuh ada tulisan FreeBSD-HTML5 di setiap dokumennya kalau kita pakai akun gratis gitu. Terus kalau digitalisasi informasinya gimana? Nah, kelebihannya itu dia bisa mengubah dokumen cetak atau PDF menjadi publikasi digital interaktif kayak yang Davina udah kasih tahu tadi. Terus habis itu mengubah konsep jadi paperless office, jadi dia mengurangi penggunaan kertas karena kan masa kita udah zaman sekarang kita masih ngeprint pakai kertas, jadi kita lihat aja langsung di Flip HTML5 ini. Terus juga memperluas jangkauan informasi tanpa batas geografis karena secara kita kirim link itu ke orang-orang bisa langsung baca tanpa terbatas sama waktu ataupun tempat. Terus mengurangi biaya cetak seperti tadi sama tampilannya lebih responsif lah sehingga dapat diakses melalui laptop, HP, semuanya bisa lah kita akses Flip HTML5 ini gitu. Nah, terus untuk kekurangannya itu ada ketergantungan tinggi pada internet. Jadi kalau kita nggak punya internet atau nggak ada internet, kita nggak bisa akses Flip HTML5. Nah, terus yang kedua itu ada resiko digital, yaitu seperti kemungkinan platform tidak lagi compatible atau tidak lagi bisa diakses gitu. Terus atau terjadi error. Terus ada ketergantungan pada server dan layanan pihak ketiga. Nah, terus ada tata letak dokumen itu tertentu berubah pada proses konversi. Jadi bisa aja nih dari halaman satu sama yang lain tuh beda gitu.
Terus ada efek animasi dan multimedia dan dapat meningkatkan penggunaan baterai serta memori. Jadi itu bisa nguras baterai atau memori kita pada saat kita mendownload atau mengakses FreeBSD ML5 ini. Terus kalau kualitas informasinya kayak gimana itu? Nih, coba kita buka ya salah satu InHome. Nih, dia tuh ada fitur zoom nih sama full screen. Jadi kita benar-benar bisa lihatnya tuh lebih jelas lah. Terus mendukung integrasi multimedia seperti video, audio, Google Maps dan semacamnya. Terus ada teknologi faktor zoom. Kayak yang ini di sebelah sini tuh bisa benar-benar di zoom banget gitu. Terus ada penyajian informasi lebih menarik dan meningkatkan pengalaman pengguna dalam memahami isi dokumennya. Nah, untuk kekurangannya itu ada sistem tidak memvalidasi kebenaran informasi yang diunggah. Iya, terus yang kedua itu tidak memiliki mekanisme peer review maupun verifikasi data. Lalu yang ketiga itu ada informasi yang salah tetap dapat dipublikasikan dengan tampilan yang menarik. Jadi kita nggak tahu nih informasi ini tuh salah atau benar, berkualitas atau tidak gitu. Terus yang keempat itu ada gambar sering mengalami kompresi otomatis sehingga kualitasnya itu kadang menurun atau buram gitu. Terus yang terakhir itu ada konten multimedia yang terlalu banyak dapat memperlambat akses informasi gitu. Terus kalau temu kembali informasinya tuh kayak gimana? Nah, kayak udah jelasin tadi, kelebihannya itu dia punya fitur pencarian teks. Jadi bisa mulai dari A sampai Z ataupun dari tanggalnya terbaru sama yang terlama. Kayak gini nih di sini. Nah, terus dia juga menyediakan daftar isi interaktif yang memudahkan navigasi antar bab nih. Kayak gini. Nah, terus ada fitur thumbnail preview membantu pengguna melihat isi dokumen secara visual. Terus kayak yang udah disebut sebelumnya juga, link sama QR code-nya kayak gini nih. Di sini bisa di-share langsung. Nah, jadi makanya pencarian kembali, temu kembali informasinya lebih cepat dibandingkan arsip secara fisik. Jadi kayak lu tinggal scan aja gitu ya? Udah banget dong. Nah, untuk kekurangannya itu belum memiliki sistem indexing dan metadata sekuat database ilmiah profesional. Lalu ada pencarian sangat bergantung pada kualitas penamaan dokumen. Jadi kita harus sesuai nih nyarinya apa yang disimpan di FreeBSD ini. Terus ada fitur pencarian tidak dapat membaca PDF hasil scan yang belum menggunakan OCR. Nah, terus ada mesin pencari hanya bekerja berdasarkan exact match sehingga tidak mendukung sinonim ataupun toleransi typo. Jadi kalau misalnya kamu nyari dan kamu ngetiknya typo atau salah ketikan, kamu nggak bisa nih nemuin dokumennya karena nggak sesuai sama yang ditulisin di sini di HTML. Terus ada terakhir, jika jumlah dokumen sangat besar, efisiensi pencarian dapat menurun gitu, Osi. Oh, kayak gitu ya sistemnya. Bagus banget ya. Aku baru tahu kalau ada website dari sekolah vokasi kayak gini. Ini coba kamu praktekin sendiri deh. Nih kamu kan jurusan InHome ya nih tadi. Nih kamu tadi mau apa? Judulnya kira-kira kepikirannya apa deh? Kepikirannya apa ya? Public speaking. Iya, public speaking tuh juga bisa. Nah, ini nggak ada. Oh. Berarti sebelumnya kating-kating belum ada yang bahas. Kira-kira apa ya enaknya? Nih, pokoknya di sini tuh ada banyak banget. Mungkin kamu kan suka ini ya, ngerekam-rekam kehidupan kamu, berarti kamu suka live TikTok. Nah, kamu bisa nih baca salah satu, misalnya kita cari foto ya. Nih, ada nih foto. Dia judulnya penggunaan Adobe Photoshop dalam membuat tanda air arsip foto digital. Ini bisa salah satu referensi kamu, jadi judulnya. Pokoknya apapun deh kamu cari, kamu praktekin sendiri deh. Oh, gini ya. Ini bener banget, kayak kita tuh kayak megang berkasnya langsung gitu loh. Oh, begini. Terus juga bisa di zoom kayak gini. Ini memudahkan banget ya. Aku baru tahu, gaptek banget ya aku yang berarti.